Iya, terima kasih banyak. Mohon doanya buat ibu aku ya. Sorry jadi nunggu lama teman-teman, mohon maaf banget. Bagaimana Alhamdulillah tayangan hari ketiga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah banget, banyak saudara-saudara bahkan teman-teman lama yang hadir gitu ya, baik teman-teman saya Ciki maupun teman-teman almarhumah ibu saya dan ayah gitu. Jadi kayak ngelihat mereka berkumpul tuh, saya berharap almarhumah ibu saya yang masih di sekitar sini yang menyaksikannya juga turut bahagia gitu, apalagi udah lama gak ketemu. Tapi sekalinya ketemu ya, meskipun ya tahlilan gitu ya, baru ada yang meninggal, tapi paling enggak semoga aja bisa memperkuat tali silaturahmi gitu. Kayak gitu sih ya. Kalau rasa duka pasti masih ada, itu nggak akan pernah hilang ya gitu. Tapi ya dia harus belajar ikhlas pelan-pelan gitu. Yang penting ya doanya yang jangan pernah putus aja untuk almarhumah ibu saya gitu. Jadi cuma butuh doa sih. Ini deketin Reni. Reni masih Chandra juga Aci beserta keluarganya seperti apa untuk menguatkan apa ya paling ya jalanin aja sih. Dengan kita berkumpul kan sebenarnya saling menguatkan ya, dibanding sendiri gitu. Kalau sendiri kan biasanya bawaannya jadi malah makin mellow ya, karena kan yang namanya kehilangan tuh bukan hal yang mudah bagi siapapun gitu. Jadi ya dengan kumpul-kumpul kayak gini saya berharap rasa sedihnya pasti masih ada, cuman ada penghibur gitu, karena kita saling menguatkan gitu dalam kumpul. Terus kayak cerita dulu masa-masa mudanya ibu gimana, dari teman-teman kecil yang kita nggak pernah tahu, ternyata dia jahil juga gitu. Tapi kayak ya gitu, rata-rata pada ngomong kenapa ya Bel saya baru kesini lagi pas ibu udah nggak ada gitu, dulu kita kemana aja gitu. Jadi ya ini ya selalu saya omongin berulang-ulang sendiri, kayak kalau kalian masih ada waktu sama orang-orang tercinta, sibuk apapun tuh sempatkan waktu untuk bersilaturahmi sih, menurut saya itu penting banget sebelum nyesel ya. Nyesel datangnya belakangan. Kondisi ayah sendiri seperti apa, mungkin masih ini atau seperti apa? Kalau sedih ya pastilah sedih, kayaknya itu nggak akan pernah benar-benar hilang. Tapi hari ketiga ini insya Allah udah sedikit lebih stabil, meskipun ya kadang masih kayak rasa nggak percaya gitu, rasa pedihnya tuh pasti masih ada, cuman pelan-pelan kita ya mulai nyusun menata kembali emosi kita gitu ya. Kalaupun sedih nangis aja, tapi ya udah habis itu tetap apa yang melakukan apa yang harus dilakukan gitu. Kayak habis ini kan habis tahlilan kan kita juga harus ngerapihin makamnya almarhumah ibu saya gitu. Terus juga harus ada dokumen surat-surat yang diurus gitu, dan juga apa ya yang ngurusin penguburan kan juga ada biayanya gitu kan, yang harus kita pikirin satu-satu gitu. Jadi ya pelan-pelan harus kita beresin lah, termasuk beresin barang-barangnya ibu di kantornya, terus mungkin di rumahnya buku-bukunya yang segitu banyak tuh kita harus diskusiin mau diapain gitu. Ya jelas ibu saya kan orangnya semasa hidupnya kan suka sekali menebar manfaat kan, jadi saya pengen setelah dia meninggal pun amal-amal kebaikannya dia tuh bisa terus ngalir gitu, jadi bisa jadi amal jariah buat almarhumah ibu saya, pengennya gitu, sesuai dengan dia waktu masih hidup ini selalu menyebarkan manfaat. Kita harus meneruskan perjuangannya gitu, dan untuk itu ya pelan-pelan kita harus bangkit lagi sama-sama, saya, Ciki dan ayah gitu. Kita cuma tinggal bertiga doang. Tapi ini pertama kali banget gak sih ngelihat ayah seperti ini gitu, apa? Iya emang pertama kali saya juga pas ngeliat itu kayak waduh ternyata. Dan apa ya, kadang tuh bakal mungkin tidak semua masyarakat ya, kadang ada orang-orang terdekat kita sendiri. Kemarin pas ngeliat ayah saya nangis, kayak kamu jangan nangis dong, lu tuh laki-laki, lu harus kuat gitu. Itu menurut saya kalau anak zaman sekarang ngomongnya kayak toxic masculinity ya, kayak kesannya kalau laki-laki tuh harus terus kuat, laki-laki nggak boleh nangis. Padahal kalau dipikir-pikir laki-laki kan manusia juga gitu. Kalau dia baru aja kehilangan istri tercintanya, orang yang menemani dia selama 38 tahun, kebayang kan koneksinya kayak gimana, tiba-tiba hilang gitu ya, syok lah. Siapa juga, saya juga anaknya juga shock gitu kan, ya nggak mungkin nggak nangis gitu. Jadi kayak laki-laki tuh nangis sih nggak masalah karena mereka manusia juga gitu. Jadi ya kalau saya sih tipikal anak yang ketika saya ngeliat ayah saya nangis, yuk kita nangis bareng yuk, karena apa yang lo rasain gue juga rasain kok. Jadi kita kayak let it flow aja. Kayak kalau misalnya lo lagi pengen nangis, perlu nangis gitu.
atau kita juga nggak nangis terus kan, tapi ada saat-saatnya dimana kita butuh emosi itu untuk keluar gitu. Menurut saya sih ya nggak apa-apa, keluarin aja gitu. Saya selalu ya kita bertiga sih kayak we have each other ya, jadi ya harus kompak nih, kita harus saling menguatkan gitu. Jadi, karena saya tahu ayah nggak bisa ngelewatin ini tanpa anak-anaknya, dan anak-anaknya juga nggak bisa ngelewatin ini tanpa ayah kita tercinta gitu. Pasti terpukul lah gitu, yang namanya laki-laki gitu kan. Dan nggak apa-apa kok kalau laki-laki nangis, sampai kalau dia ngerasa tersakiti. Kalian juga manusia guys. Tapi kondisi kesehatan ayah sendiri mungkin Ayah tuh sebenarnya oke. Jadi tuh kemarin tadi tuh ada berita katanya bapak saya diinfus gitu ya. Bapak saya masih bisa jalan, berarti tadi juga tausiah dia ngomong. Cuman emang kan gimana ya, kondisi emosional dan mental psikis orang tuh beda-beda gitu. Ada yang ya kalau saya nggak punya pilihan, saya anak pertama, jadi ya ibaratnya jubir keluarga, mau nggak mau saya lah gitu kan, sama adik saya kalau dia lagi bisa juga. Cuman kalau ayah saya tuh terlalu berat buat dia gitu. Jadi kalau misalnya dia dipaksa ngomong, aku tahu pasti banyak banget yang pengen wawancara ayah, cuman dia juga butuh healing dengan masanya sendiri gitu. Ya doain aja bapak saya sehat. Alhamdulillah dia nggak diinfus sih. Ya kalau lemas pastilah makan nggak enak, tapi sekarang udah dikit-dikit udah mau mulai makan gitu. Tapi dia tidak diinfus, itu tidak sesuai dengan berita-berita yang kalian dengar gitu. Cuman emang untuk menghadapi wartawan sekarang bapak saya belum kuat, takutnya belum stabil emosinya. Jadi aku mohon maaf jika teman-teman yang nungguin belum dapat wawancaranya ayah, tapi aku minta dengan juga kerendahan hati, pengertiannya juga, karena ayah butuh waktu untuk menyesuaikan keadaan ini gitu. Jadi kalau butuh apa-apa ya saya dan Ciki yang coba cover gitu aja. Semoga cukup mewakili suara keluarga. Atau adik-adik ibu saya juga bisa ditanya kalau emang mereka bersedia. Itu berat soalnya buat ayah saya tuh paling berat tuh suami gitu. Beda lah sama anak hubungan. Pasti kalian ngerti lah. Iya. Itu sebenarnya ya emosional manusia sih ya. Ya memang manusia kalau lagi dikasih cobaan gitu tiba-tiba ya pasti ada saat-saatnya dimana dia merasa jatuh banget nih gitu. Pada saat lo jatuh banget pasti lo ngerasa kayak mau ngapa-ngapain nggak enak gitu. Gak usah nyanyi, makan aja kita nggak enak. Apalagi waktu hari pertama ibu saya meninggal tuh semua kayak mimpi gitu, ngeliat adik sama bapak saya ngeraung-raung gitu kan. Kayak wah ini ya berat, tapi emang harus dilewati gitu. Dan pasti kondisinya tidak akan sama seperti waktu almarhumah ibu saya masih ada gitu ya. Pasti akan ya berbeda, tapi ya harus dilewatin gitu. Jadi ya mungkin waktu ayah saya ngomong gitu tuh emang pas dia lagi ngerasa hancur-hancur ya, karena selama ini kan ya istrinya yang selalu jadi penyemangat dan pendamping dia gitu kan. Wajar sih orang kalau lagi patah hati ngomong kayak gitu ya. Cuman saya juga tahu yang namanya fase hidup manusia tuh ada naik turunnya. Capek ya, maaf ya sayang. Yang namanya fase hidup manusia tuh ada naik turunnya. Jadi ya pada saat bapak saya lagi turun keluar kalimat seperti itu, dia udah nggak mau nyanyi lagi ya, pasti akan ada saat dimana dia mungkin mulai berusaha untuk membiasakan diri dengan kondisi ini dan pelan-pelan beraktivitas kembali. Jadi itu proses aja sih menurut saya. Dan ya kalaupun dia nggak mau nyanyi lagi, saya nggak bisa maksa. Tapi kalau dia misalnya mau nyanyi lagi, kita sekeluarga selalu mendukung satu sama lain. Jadi saya akan support apapun yang bikin bapak saya bahagia. Bel, ayah dikaitkan juga dengan kisah Ainun dan Habibie. Gimana ceritanya? Gimana dikaitin dengan cerita Kisah kisah cintanya gitu kan. Masya Allah. Iya sih, semoga aja bisa jadi ini ya contoh buat anak-anak millennials dan Gen Z dan Gen A nanti. Buat ya maksudnya kalau emang bisa menginspirasi sih alhamdulillah ya. Jadi kayak kalau ada yang bilang cinta sejati tuh nggak ada kok gitu. Ini buktinya benar-benar gitu kan, kayak selain Masya Allah bapak ibuku, terus yang Habibie sama Ainun gitu kan, sama terus ada Tante Widiawati sama Om Sofan Sofian. Itu tuh menurut aku mereka pasangan yang luar biasa sih, karena nggak banyak yang bisa seperti itu, tapi ada orang-orang seperti itu gitu. Dan semoga aja bisa jadi contoh gitu ya buat kita semua, bahwasannya emang cinta sejati itu ada, karena emang bener nih contohnya nih gitu. Masya Allah banget, harus dijaga sih gitu. Bukannya tidak mungkin cinta sejati itu tidak ada.
Nah, kehilangan sosok ibunda tercinta, keluarga tercinta ini kan pastinya kan ada rasa rindu ya Mbak. Dari Mbak Bella, Mbak Ciki dan Mas Ikang seperti apa sih untuk mengobati rasa rindunya seperti apa? Gimana ya pengobatannya ya saling menemenin satu sama lain sih, diajak ngobrol gitu. Dan alhamdulillah ayah tuh selalu ditemenin sama saudara-saudara dan teman-temannya sih. Jadi tamu juga alhamdulillah datang terus sampai saya kadang nggak sempat mandi, nggak sempat makan. Sampai aku sama kalian juga aku nggak enak banget baru bisa nyamperin sekarang gitu, karena di dalam tuh kita nonstop diajak ngobrol sama orang dari yang saya kenal sampai nggak kenal. Kan kita nggak mungkin kayak ngelengos terus jauh kabur gitu kan. Orang tuh harus diladenin, saya ngerti itu, apalagi mereka udah jauh-jauh gitu. Tapi di saat saya lagi ladenin orang-orang, kalian juga lagi nungguin, jadi tuh kita agak susah sih, emang jadwalnya amburadul banget. Tapi di satu sisi kita juga tahu ini yang menguatkan kita gitu, karena saya berharap ya dengan adanya tahlilan bisa ketemu sama teman-teman media, kalian juga turut mendoakan ibu, dan itu yang bisa menyelamatkan ibu saya sekarang gitu. Dan kalau misalnya tahu di sana dia banyak yang ngedoain, tenang gitu, happy ya harusnya, jadi insya Allah happy husnul khotimah. Ya itu yang jadi penghibur kita. Mungkin ibu raganya udah nggak di sini tapi jiwanya sebenarnya masih ada sama kita, dan dia ikut happy gitu kalau ngeliat kita happy. Paling pikiran kayak gitu sih sama ibu. Tadi Mbak juga sempat khawatir nih untuk piring kesayangannya ibu nih ya. Piring kesayangannya ibu almarhumah. Emang untuk barang-barang dari peninggalan almarhumah sendiri emang dijaga banget ya? Oh enggak, barang mbak ibu sih nggak cuma piring doang ya, kayak buku tuh ibu saya tuh banyak banget, kan dia suka sekolah kan, jadi buku-bukunya tuh banyak di atas gitu. Terus di maaf ya Mbak. iya nggak apa-apa. Terus juga di IBS tempat dia ngajar kan juga ada banyak barang-barangnya ibu yang di kantor gitu. Itu nanti harus kita pikirin gitu, apakah mau kita pakai tetap atau ada yang bisa disumbangin gitu, karena kan sebanyak itu barang kan nggak mungkin sesuai sama kebutuhan kita kan gitu. Ya itu nanti hal-hal yang pelan-pelan harus kita pikirin dan putusin bersama-sama gitu sih. Bel, ada wasiat dari ibu nggak sih buat Bella dan Ciki sebelum? Wasiat sih ya itu, waktu dia masih sehat, masih hidup, dia pernah meminta untuk dikubur di tanah kusir, dan alhamdulillah udah terpenuhi dengan bantuan teman-teman terdekat. Oke. Mengenai pasangan, kalian juga belum punya pasangan kan? Iya, doain aja ya Allah, itu siapa sih yang nggak mau ya kan? Ciki, Udah? Apa? Dia mau tiba-tiba masuk nggak enak. Ya nggak apa-apa. Oke. Izin ya, aku gini aja. Bawa kursinya. Ya nggak apa-apa. Aku kasihan dia sama kamu, sorry ya Beb. Tolong kursinya. Iya, nanti banyak banget. Banyak banget. Hidup harus tertata. Iya, benar. Ibuku tuh semuanya tertata gitu, super disiplin gitu. Betul. Dan pesan terakhir sih yang gue lihat yang soal menjaga meja makan tetap hidup gitu. Oh iya. Karena kan kalau menurut ibu tuh kayak menurut ibu, dan emang bener sih, kalau meja makan hidup tertata bersih gitu, itu bisa mempererat tali di keluarga gitu loh. Anak-anak jadi ngumpul, terus kayak ibu tuh terakhir tuh pesan ke gue, Mbak, nanti kalau ibu udah nggak ada, itu toples diisiin ya pakai kerupuk putih, terus ini yang ayah suka, keripik tempe gitu. Iya. Terus nanti kalau ibu nggak ada, siramin tanaman ya. Iya dong. Iya. Kayak gitu sih. Ya kan kita kalau dia masih hidup kan ngomong kayak gitu kan, apaan sih Bu gitu. Sebenarnya itu jadi wasiat tuh sebenarnya. Pokoknya intinya kita harus ngurusin rumah. Harus menjaga. Iya. Kebiasaan yang benar itu masih terjadi pastinya pastilah. Ibu tuh rajin posting. Iya. Dia cukup senang bermain sosial media ya. Sekarang udah nggak ada postingannya lagi, kecuali orang lain yang posting. Iya. Bakal kehilangan itu sih, dan ibu tuh sering ngirim berbagi informasi dan lain sebagainya. Iya. Wah itu pas ibu meninggal aku malah jadi ngeliatin chat ibu lagi, ngirim-ngirim apa gitu. Iya. Iya.
ngirim ini link promosi jualan aku. Bikin reels promosiin kerudung yang aku bikin gitu. Sangat support banget, luar biasa dengan caranya yang unik gitu ya. Ibuku tuh masya Allah banget. Aku cuma berharap kayak ya Allah, meskipun saya mungkin bukan anak yang sempurna gitu dan mungkin belum semua keinginan ibu saya tuh bisa saya wujudin, tapi semoga aja dia cukup bangga lah sama anak-anaknya dan dia tahu anak-anaknya tuh berusaha, itu aja. Itu bisa menjadi penolong ibu saya di alam barzakh ya, alam kubur. Jadi biar semakin banyak yang mendoakan ibu gitu, dan itu yang akan jadi penyelamat dia di sana. Jadi di kuburnya tuh dia happy, bahagia karena ngerasa dia nggak sendirian. Satu hal yang menarik buat aku tuh, banyak kebaikan ibu aku baru tahu ketika ibu tuh udah meninggal. Iya biasanya gitu ya. Banyak, aduh kayak ya ternyata emak gue baik banget ya. Karena ke anak jujur tegas. Tapi ternyata ke orang tuh baik banget. Iya. Ya kan Dan itu jadi penolong dia. Iya. Boleh ceritain nggak sih Kak? Anak-anak muridnya Ya itu mentraktir apa namanya anak-anak mahasiswanya. Terus ternyata ada banyak hal yang ibu tuh sering support gitu, kayak UMKM. Terus ada orang jualan pernah dibeli ibu, terus ibu bagikan ke kerabat-kerabat di kampus, yang kayak gitu-gitu. Iya, uangnya apa abis buat beliin jualan UMKM atau gimana gitu. Iya. Dan gimana kan kita tuh sebenarnya tiap tahlilan nih khawatir makanannya cukup nggak ya, gini-gini. Oh, makanan nggak berhenti, masya Allah. Makanan tuh ada. Terus ternyata Ibu Marisa tuh pernah mempromosikan jualan saya dan tanpa mengut biaya sepeser pun gitu. Sering kayak Itu gitu. tuh banyak ada notes yang menceritakan gimana ibu mempromosikan jualan mereka dan nggak ada biaya sama sekali. Apalagi kalau ada logo halalnya. Iya. Mak gue paling seneng. Ibu tuh pejuang ekosistem halal banget di Indonesia. Masya Allah. Biar toyib sumbernya apa itu, dan itu prinsip ya, prinsip. Dan ketika ibu nggak ada, aku jadi kagum ada sosok yang begitu sangat prinsipil gitu ke ibu. Amin. Semoga aja bisa jadi panutan buat teman-teman semua ya. Karena kalau bisa datangin manfaat buat orang banyak kan, ibu saya juga jadi di alam sana lebih bahagia. Masya Allah. Itu aja lah. Masya Allah.